Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Kemarin kita sudah belajar tentang cara kerja telinga. Kita sudah belajar bagaimana telinga dapat mendengar bunyi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan belajar hari ini. Mengapa kalian harus belajar tentang penyerapan dan pemantulan bunyi? Agar kalian mengetahui sifat bunyi memantul, mengetahui sifat penyerapan bunyi, mengetahui benda-benda yang dapat menyerap dan memantulkan bunyi. Pemantulan bunyi. Ada apa saja sih di pemantulan bunyi? Gema. Apa itu gema? Gaung. Apa itu gaung? Ayo kita bahas satu persatu. Check it out. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Gema dapat dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh, sehingga bunyi asli terdengar berulang-ulang dan suaranya jelas. Misalnya, kamu sedang mendaki gunung, lalu kamu berteriak dari atas gunung. Misalnya kamu teriak, "Halo!" Nanti akan terdengar pantulan bunyi suara kamu menjadi "Halo, halo, halo." Nah, itu adalah gema. Lalu ada gaung atau kerdang. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar sebagian atau bersamaan dengan bunyi asal. Bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi asal ini menyebabkan bunyi terdengar menjadi tidak jelas. Misalnya, kamu teriak di ruangan yang sempit dan kosong. Benda-benda apa saja yang dapat memantulkan bunyi? Benda keras adalah benda yang dapat memantulkan bunyi. Ada batu, ada kayu, ada kaca atau cermin, ada besi, dinding, dan seng. Semua benda yang sifatnya keras dapat memantulkan bunyi. Manfaat pemantulan bunyi. Karena segala sesuatunya pasti ada manfaatnya dong. Sekarang kita akan bahas tentang manfaat pemantulan bunyi. Check it out. Mengukur kedalaman laut. Jadi untuk mengukur kedalaman laut, ini menggunakan pemantulan bunyi. Jadi tidak perlu mengukur langsung karena kita bisa memanfaatkan pemantulan bunyi untuk mengukur kedalaman laut. Wah, hebat ya. Mengukur detak jantung. Apakah kamu pernah pergi ke dokter? Pasti kamu tidak asing lagi dengan alat ini. Ya, betul. Nah, alat-alat ini digunakan untuk mengukur detak jantung menggunakan pemantulan bunyi sehingga dokter bisa mendengar suara detak jantung kamu. Dan untuk USG atau ultrasonografi, memanfaatkan pemantulan bunyi untuk melihat keadaan dede bayi di dalam perut ibu. Oke, sekarang kita ke penyerapan bunyi. Apakah bunyi bisa diserap? Apa saja yang dapat menyerap bunyi? Apa manfaatnya? Ayo kita cari tahu. Bunyi dapat diserap atau diredam oleh bahan-bahan yang lunak dan berongga. Benda seperti apa saja itu? Ada karpet, ada busa, kain wol, dan kertas. Lalu ada kain dan karet. Nah, benda-benda ini adalah benda-benda lunak dan berongga sehingga dapat menyerap bunyi. Manfaat peredaman bunyi.
sekarang kita akan melihat manfaat dari penyerapan bunyi. Untuk apa saja ya manfaatnya? Check it out. Bioskop. Siapa yang pernah nonton bioskop? Pasti kalian pernah dong nonton di bioskop. Apakah kalian pernah memperhatikan dinding-dinding bioskop? Pernah memperhatikan lantainya? Atau kursinya? Ya betul, dinding bioskop, lantainya dan kursinya itu dipasang karpet dan busa. Itu ada tujuannya loh, yaitu agar suaranya tidak memantul dan tidak terdengar keluar, sehingga suara film yang sedang kamu tonton terdengar sangat jelas dan jernih, dan agar suara filmnya tidak sampai terdengar keluar ruangan, sehingga membuat orang yang sedang menunggu di luar ruangan menjadi berisik. Kemudian dimanfaatkan oleh studio musik. Studio musik juga memanfaatkan penyerapan bunyi dengan menempel busa atau karpet di dinding-dindingnya agar suara tidak memantul, menyebabkan suara musik menjadi tidak jelas dan di luar ruangan tidak berisik oleh suara musik. Jadi suaranya hanya terdengar di dalam ruangan saja. Di luar ruangan tidak terdengar suara musik. Ada studio rekaman. Ini juga memanfaatkan penyerapan bunyi dengan menempelkan busa di dinding-dinding studionya agar suara penyanyi atau musiknya tidak memantul. Sehingga nanti suara penyanyinya dan suara musiknya menjadi sangat jelas dan jernih. Dan terakhir yaitu dimanfaatkan oleh ruang pertemuan. Ruang pertemuan biasanya lantainya dan dindingnya dilapisi oleh karpet. Ini agar suara pemateri atau yang sedang menjelaskan sesuatu terdengar jelas dan tidak memantul. Oke, bagaimana? Sudah mengerti? Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh langsung komentar di bawah atau bertanya ke wali kelasnya. Oke, sekarang tugas di rumah. Ada 5 soal tentang pemantulan dan penyerapan bunyi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan kerjakan di buku catatannya. Tulis dengan soalnya. Terima kasih. Albert Einstein, seorang ahli fisika, pernah mengatakan bahwa hal terindah yang dapat kita alami adalah misteri. Misteri adalah sumber semua seni sejati dan semua ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam untuk ayah bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love ya.